Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ini. Sebelum kita mulai karya pengabdian kita bagi Tuhan, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih telah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar tertulis dalam kitab Matius pasal 7 ayat 26. Demikian tertulis, saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Everyone who heard this word of mine and does not do them is like a foolish man who built his house on sand. Amin. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini, iman tanpa ketaatan adalah kebohongan. Iman tanpa ketaatan adalah kebohongan. Nah, hari ini menekankan iman tanpa ketaatan adalah kebohongan diangkat dari penutupan akhir dari khotbah Yesus di bukit. Yesus menekankan dua hal penting dan sangat keras dalam peringatannya itu, yang dia mengatakan ada dua jenis orang pendengar firman. Bukan mereka yang mendengar atau tidak mendengar, tetapi mereka yang mendengar dan melakukannya, dan mereka mendengar tapi tidak melakukannya. Pendengar itu dibedakan Yesus. Pertama, mendengar dan melakukannya. Kedua, mendengar tidak melakukannya. Yesus tidak sedang berbicara kepada orang yang tidak mengenal firman. Semua kita mengenal firman. Ia sedang berbicara kepada orang yang mendengar perkataannya, namun ia tidak melakukannya. Ini berarti bahwa seseorang bisa rajin beribadah, tekun mendengar firman, tekun mendengar khotbah, hafal ayat kitab suci, tetapi tidak taat melakukannya. Untuk apa? Rajin beribadah, berdoa, baca firman, mendengar khotbah, tapi tidak melakukannya. Bagi Yesus itu tidak ada gunanya, dan orang itu adalah orang bodoh. Yesus menyebut mereka sebagai orang bodoh. Mengapa? Karena mereka membangun sesuatu kehidupan yang tidak penting. Hidup beriman tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Hidup yang tidak mengubah dirinya dari firman, sehingga mereka tidak punya masa depan. Dan mereka bagaikan orang yang membangun rumah di atas pasir. Artinya apa? Rapuh. Kelihatan rajin beribadah, kelihatan rajin berdoa, kelihatan rajin baca kitab suci, tapi tidak melakukannya. Dia bagaikan orang bodoh, bagaikan mendirikan rumah di atas pasir. Artinya apa? Hidupnya rapuh. Rumah dalam perumpamaan ini menggambarkan hidup kita, karakter kita, pelayanan kita, keluarga kita, dan iman kita. Itulah rumah. Jadi rumah kita adalah hidup kita, karakter kita, pelayanan kita, keluarga kita, dan iman kita. Jadi kalau dibangun di atas pasir, berarti rapuhlah rumah kita. Pasir menggambarkan ketidaktaatan, kompromi terhadap dosa, ibadah tanpa pertobatan, pengakuan iman tanpa perubahan, mendengar firman tetapi tidak mempraktikkannya. Itulah pasir. Rumah di atas pasir tetap berdiri tetapi sementara. Ketika ada badai, angin, hujan, roboh seketika. Itulah orang yang bodoh, yang memberi hidupnya pada kerapuhan, yang memberi hidupnya kepada kemunafikan, dari luar tanpa memiliki fondasi yang kokoh,
rajin berdoa, beribadah, baca kitab suci, tapi tidak taat pada kehendak Tuhan, itu adalah rumah kebodohan, fondasi kebodohan yang tanpa hikmat Tuhan. Mengapa Yesus menyebut orang itu disebut bodoh? Karena tahu kebenaran tetapi tidak memiliki hidup dalam kebenaran. Tahu kehendak Tuhan tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Hatinya keras. Tahu firman Tuhan tetapi tidak ditaati, membiarkan dosa dalam hidupnya. Ini adalah kebodohan rohani. Bukan karena ia tidak tahu firman Tuhan, bukan karena ia tidak tahu kehendak Tuhan, tidak tahu perintah Tuhan, tapi dia mengabaikan apa yang dia ketahui. Mendengar tanpa melakukan adalah iman palsu, pengakuan yang kosong, hubungan yang tidak sungguh-sungguh dengan Allah. Yesus mengajak kita bukan hanya menjadi pendengar yang rajin, tetapi menjadi pelaku yang rajin atas firman yang kita dengar. Ketaatan bukan hanya bukti iman, tetapi fondasi iman yang kokoh bagi kita. Apa artinya membangun hidup di atas batu? Hidup dalam pertobatan. Meskipun sulit. Hidup mengasihi musuh. Walaupun sulit. Setia dalam pernikahan. Walaupun sulit. Melakukan firman Tuhan walaupun banyak rintangan dan tantangan. Inilah hidup yang kokoh karena dibangun di atas Kristus, rumah batu karang yang diselamatkan Tuhan karena fondasi kita kokoh. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Pertama, mendengar tanpa melakukan sebuah peringatan bagi kita. Jadi jangan hanya hidupmu mendengar, tapi tidak melakukannya. Itu adalah kerapuhan tanpa kehidupan yang kekal. Yang kedua, apa yang membuat rumah di atas pasir itu rapuh? Rumah itu dibangun tidak memiliki kekuatan, kestabilan. Pasir adalah mudah digoyang oleh angin, oleh air. Sehingga rumah yang dibangun di atasnya tidak bertahan lama. Pasir menggambarkan sesuatu yang bersifat sementara. Keinginan duniawi, ambisi pribadi, kepentingan pribadi. Jangan andalkan hidupmu kepada itu. Karena itu kerapuhan yang sementara. Mengapa Yesus menyebutnya bodoh? Karena orang mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Orang mengetahui tapi tidak melakukannya. Orang mengerti tapi tidak melakukannya. Itu orang bodoh. Maka jangan biarkan hidupmu dalam kebodohan. Tapi dengar firman, lakukan. Dengar firman, lakukan. Dengar khotbah, lakukan. Dengar sabda Allah, lakukan. Itulah orang yang hidup dalam batu karang yang teguh. Keempat, ketaatan sebagai fondasi yang kokoh. Jadi mendengar firman, menaatinya, itulah fondasi yang kokoh. Sehingga kita bukan hanya pendengar saja karena disebut menjadi penipu. Tapi kita pendengar dan pelaku. Yang terakhir, kita menghadapi badai hidup dengan kekuatan yang teguh. Badai hidup itu kesulitan, persoalan, tantangan, pekerjaan, masalah, keluarga dan sebagainya. Kita mampu menghadapinya karena apa? Kita punya iman yang kokoh di atas Kristus yang memberi kita kekuatan. Karena itu, marilah kita merenungkan apa yang kita dengar. Mari kita memilih ketaatan kepada Tuhan dan membangun hidup kita di atas Kristus sebagai batu yang kokoh dan tidak tergoyangkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengajar kami untuk tidak memilih kebodohan, tetapi memilih hikmat. Supaya kami tidak hanya pendengar, tidak hanya mengenal, tidak hanya tahu, tapi kami melakukan ketaatan kami terhadap firman-Mu, melakukan pertobatan setiap mendengar sabda-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami untuk melakukan mendengar serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Horas selamat berkati untuk Tuhan. Horas, horas, horas.